إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد أما بعد يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmatnya sehingga kita bisa kembali berkumpul guna melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada pemimpin kita, panutan kita, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang berbahagia ini, saya selaku khatib ingin menyampaikan khutbah yang berjudul Mengingat Kematian. Kematian merupakan makhluk yang aneh. Kematian, kedatangannya selalu membuat orang sedih dan susah. Tidak ada satu orang pun yang senang dengan kedatangannya. Kedatangannya selalu membuat sedih. Kematian tidak pernah mengatakan atau menanyakan kapan dia datang. Kematian tidak mengenal yang namanya pengecualian, karena kematian merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu di mana dan kapan kita akan kembali ke hadapannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dan di mana kalian pun berada, kematian akan datang menghampiri kalian, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kendati pun kalian itu berada di benteng yang kokoh lagi tinggi. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan jembatan pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yang mana setiap orang pasti akan merasakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, setiap yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat tersebut sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Tentunya memiliki hikmah dan pelajaran. Apa hikmah serta pelajaran yang terkandung di baliknya? Hikmah serta pelajaran yang terkandung di baliknya ialah sebagai taukid, penekanan bahwasanya kematian akan datang menghampiri seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin engkau bersikap kufur terhadapku, kata Allah. Wa kuntum amwatan fahyakum, sementara akulah yang menghidupkan engkau ketika mati. Thumma yumitukum, kemudian aku matikan sekali lagi. Thumma yumitukum thumma yuhyikum, kemudian aku bangkitkan untuk kehidupan yang lebih abadi. Thumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadaku lah kalian akan kembali, kata Allah.
berbicara mengenai kematian, maka kita akan berbicara keadaan yang sangat pentingnya untuk bagi manusia, baik itu janin yang berada di kandungan ibunya, orang tua yang sudah lanjut usianya, yang namanya kematian pasti datang menghampiri. Kematian tidak pernah memandang siapa diri kita, mau kita itu orang kaya, orang miskin, tampan jelek, pintar bodoh, memiliki pangkat dan jabatan, seorang kepala desa, camat, bupati, gubernur, bahkan presiden. Jika sudah waktunya, kematian pasti datang menjemput kita. Berbicara mengenai kematian, maka kita akan berbicara asal-usul manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka dengan kehidupan yang lebih abadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Dan ingatlah tatkala Allah mengambil dari tulang sulbi manusia keturunan-keturunan mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala memintai kesaksian kepadanya. Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu anak Adam menjawab, qalu bala syahidna, betul hai Allah, engkaulah Tuhan kami dan kamilah hambamu. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, agar kelak di hari kiamat nanti manusia tidak saling tuduh menuduh, wahai Tuhan kami termasuk orang-orang yang lalai dalam perkara ini. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan diri kita kepada ajal kita, sehingga waktu kita untuk berbuat amal atau berbuat amalan soleh semakin berkurang. Oleh karenanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya memerintahkan kita untuk segera beramal. Beliau mengatakan, badir bil amal, bersegeralah kalian beramal. Yang mana semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perlunya kita senantiasa memaksimalkan waktu luang kita, memaksimalkan kesehatan yang kita miliki saat ini untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Tentunya tidak ada yang bisa memastikan waktu luang yang kita miliki saat ini akan selamanya ada. Ada kalanya kita tak memiliki waktu luang sehingga kita tak mampu memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kesehatan yang kita miliki saat ini. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tak mampu memperbanyak amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan kita menunggu-nunggu lagi untuk berbuat amal, sehingga kita tidak seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan di dalam Al-Qur'an yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fal yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad, maka pada hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yantafa'u bi waladin salih yad'u lahu." Bila anak Adam mati, bila manusia mati, maka terputuslah segala amalannya illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Sedaqatin jariyah, au ilmin yantafa'u bih, au waladin salih yad'u lahu. Sedekah jariyah yang pertama, sedekah jariyah yang dimaksud ialah sedekah yang tidak pernah putus amalannya. Seseorang yang kita memberikan sedekah kepadanya, lalu dia memaksimalkan sedekah tersebut untuk berbuat amal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kendati orang yang memberi sedekah tersebut setelah ia meninggal dunia, ia tetap mendapatkan aliran pahala dari orang yang dia berikan sedekah tersebut, selama orang tersebut memaksimalkan atau memakainya dengan baik. Contoh, seseorang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok-pondok pesantren, maka Allah akan memberikan pahala selama sedekahnya tersebut dijalankan dengan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah."
perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti satu biji yang ditanam lalu tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap tangkainya memiliki 100 buah. Artinya orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya 1 berbanding 700. Artinya ketika kita berbuat satu kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan 700 pahala. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Orang yang memiliki kepintaran lebih, kecerdasan yang lebih, lalu mengajarkannya kepada orang lain, maka bukan hanya semasa hidupnya saja dia mendapatkan pahala, akan tetapi ketika ia telah di alam kubur, ia telah meninggal dunia, maka dia akan terus mendapatkan pahala, asalkan orang yang diajarkannya itu mengamalkan atau mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu ala khair kafa'ili, orang yang mengajak kepada suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala semisal orang yang mengerjakan tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya. Contoh, seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya tata cara untuk sholat, lalu kedepannya murid ini menjadi seorang guru, lalu mengajarkannya kepada muridnya juga, lalu muridnya ini mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Lantas guru yang pertama akan terus mendapatkan aliran pahala dari murid-murid ini, selagipun bukan ia secara langsung yang mengajarkannya. Dan yang terakhir, awaladin salih yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak merupakan rahmat bagi kedua orang tuanya, bahkan bisa menjadi laknat baginya. Tapi tentunya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi laknat baginya. Maka begitu sangat pentinglah peran orang tua dalam hal ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidaklah seorang dilahirkan di atas muka bumi ini melainkan dalam keadaan fitrahnya, lalu ibu bapaknya lah yang menjadikannya dia Yahudi, menjadikannya Nasrani dan Majusi. Maka peran orang tua yang begitu sangat penting dalam hal ini untuk menanamkan ketakwaan dan keimanan di dalam jiwa anaknya. Jika tak mampu, maka masukkanlah ke pondok-pondok pesantren atau ke sekolah-sekolah agama. Orang tua yang kurang memerhatikan hal ini, maka jangan harap ketika ia telah meninggal dunia akan mendapatkan doa dari anaknya. Mengapa tidak? Karena anaknya saja tak pernah mendoakan dirinya, apalagi untuk orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsani wa syukra lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atikum wa yu'zim lahu ajra. Thumma alamu fa inna Allah amarakum bis salati was salami ala rasulil mustafa faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.